Dalam cerita epik India Ramayana yang besar beberapa ribu tahun lalu, penulis Valmiki berbicara tentang sebuah jembatan di atas lautan yang menghubungkan India dan Sri Lanka. Jika kita melihat foto satelit di wilayah ini saat ini, kita akan melihat sedikit tanda penghubung antara kedua negara. Jembatan Rama yang disebut Rama Setu, yang juga dikenal sebagai Jembatan Adam, adalah hamparan pasir yang panjang menghubungkan Pulau Rameswaram di India di lepas pantai tenggara Tamil Nadu ke Pulau Mannar di lepas pantai barat Laut Sri Lanka. Panjang jembatan sekitar 50 km, sebagian besar badan jembatan berada di bawah air saat ini. Tapi berabad-abad yang lalu, jembatan ini membentuk jalur penghubung antara India dan Sri Lanka. Jalan setapaknya ada sampai akhir abad ke-15 dan bisa dilalui dengan berjalan kaki. Sesuai catatan yang disimpan di kuil Rameswaram, sampai akhirnya muncul badai dan jembatan itu tenggelam dalam banjir. Keberadaan jembatan tersebut telah dikenal di India dan Sri Lanka sejak berabad-abad. Terbukti dari legenda yang diabadikan oleh epos kuno Ramayana disebut Setu Samudram yang berarti laut jembatan. Ahli geologi Persia abad ke-9, Ibn Khordadbeh, menyebut jembatan itu dalam bukunya Roads and Kingdoms yang merujuk pada Set Bandai atau Bridge of the Sea. Sementara nama Adam's Bridge adalah penemuan Inggris di awal ke-19 yang mengacu pada mitos Abraham bahwa Adam menggunakan jembatan tersebut untuk menyeberang dari Sri Lanka ke India. Banyak umat Hindu Ortodoks menganggap keberadaan jembatan tersebut sebagai bukti Ramayana yang tak tergoyahkan dengan cerita-cerita yang digambarkan di dalamnya. Para ilmuwan pseudo, pencetus teori konspirasi, dan ahli teologi percaya bahwa jembatan itu sebenarnya dibangun oleh Rama dan tentara keranya. Ketika sebuah foto NASA di wilayah tersebut menunjukkan jalan setapak yang berkelok-kelok yang menghilang ke kejauhan diterbitkan pada tahun 2001, para ahli teori konspirasi langsung berlomba-lomba berusaha membuktikan bahwa itu adalah struktur buatan manusia. Meski ahli geologi telah berkali-kali mencoba untuk menghilangkan mitos, masih ada beragam pendapat dan kebingungan tentang sifat dan asal struktur ini. Ada lusinan teori berbeda yang mencoba menjelaskan strukturnya. Salah satu teori menyebutkan jika jembatan itu merupakan hasil proses alami sedimentasi hingga membentuk pemisah. Sementara teori yang lain menunjukkan bahwa jembatan tersebut mungkin hanya merupakan garis pantai tua yang menyiratkan bahwa kedua daratan India dan Sri Lanka pernah terhubung. Pembahasan mengenai jembatan Rama ini menjadi sedikit memanas, tak kala pemerintah India mengusulkan pengerukan jembatan itu untuk membuat rute perjalanan kapal di Selat Dangkal antara India dan Sri Lanka. Sebab saat ini kapal yang mencoba bergerak di antara pantai barat dan timur India harus terlebih dulu mengelilingi Sri Lanka. Aluran air laut yang panjang yang menghubungkan Selat Palk dan Teluk Mannar akan memotong jarak tempuh hingga 400 km perjalanan, sehingga dapat menghemat waktu dan uang. Namun organisasi sayap kanan menentang proyek tersebut dengan mengatakan bahwa jembatan itu merupakan monumen religius sehingga tak boleh dihancurkan. Proyek tersebut pun saat ini ditunda karena masih menunggu keputusan. Pemerhati lingkungan mengatakan bahwa pengerukan saluran akan menghancurkan karang serta membahayakan cadangan ikan di daerah tersebut yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekologi. Sungai Arve, sebuah sungai yang sangat unik dan aneh yang mengalir melalui Swiss, di mana kedua airnya terlihat seperti tidak menyatu. Kenapa air di sungai itu terlihat tidak bisa menyatu? Itu dikarenakan sungai tersebut adalah gabungan dari dua sungai di Swiss, di mana salah satu sungai memiliki air warna biru dan satunya memiliki warna air yang coklat. Kedua aliran sungai tersebut tidak menyatu baik dari permukaan sampai dasar. Keanehan ini membuat ilmuwan bingung sekaligus membuat orang biasa takjub. Sungai yang juga melalui Prancis ini memiliki panjang berkisar 100 km. Aliran sungai berasal dari glacier di lembah Chamonix yang berakhir di Rhône sebelah barat kota Geneva. Entah apa yang membuat kedua sungai ini tidak bisa menyatu, mirip air dan minyak. Sungai Shanay Timpisca, Peru. Mandi di permandian air panas bisa ngasih banyak manfaat kesehatan. Di Indonesia sendiri banyak lokasi permandian air panas. Salah satunya adalah permandian air panas Ciater yang berlokasi di Jawa Barat. Tentunya air panasnya juga tidak terlalu panas. Suhunya sangat pas untuk kita manusia menikmatinya. Dan di Peru juga ternyata ada lokasi air panas, tapi bukan permandian seperti di Ciater, melainkan Sungai Shanay Timpisca. Sayangnya air di Sungai Shanay Timpisca di Peru ini tidak bisa digunakan untuk berendam.
Alasannya adalah karena suhunya yang sangat panas sampai mendidih. Sejumlah binatang yang secara tidak sengaja tercebur ke dalam sungai ini bisa dipastikan akan mati. Umumnya air akan menjadi panas apabila berada di dekat dengan Gunung Merapi. Tapi nyatanya hal ini tidak. Gunung Merapi terdekat dari Sungai Shanai Timpiska berjarak 700 km dan itu tidak cukup untuk bisa memanaskan air di Sungai Shanai Timpiska. Dan inilah yang membuat bingung para ilmuwan. Petrifying well Naresbrug. Underground and from such a huge lake, it's not affected by anything that goes on up here on the surface. The waters have the highest... Apa kalian ingat dengan cerita rakyat dari Sumatera, yaitu Maling Kundang? Maling Kundang menceritakan kisah seorang anak yang dikutuk oleh ibunya sendiri menjadi batu akibat durhaka. Dan mungkin kalian ada yang berpikir, mana mungkin ada orang yang bisa berubah menjadi batu karena kutukan? Mungkin hal tersebut benar, tapi di Inggris, tepatnya di Knaresborough, ada sebuah lokasi di mana benda apapun yang ditaruh di tempat itu akan berubah menjadi batu. Tempat itu bernama Petrifying Well. Petrifying Well merupakan sebuah sumur di wilayah Knaresborough. Sumur tersebut berada di dekat dengan Goa Mother Shipton. Air yang merembes dari dinding goa tersebut akan membuat benda apapun menjadi batu. Menurut penelitian, air yang mengucur dari goa tersebut mengandung mineral yang tinggi sehingga bisa membuat barang apapun yang tersentuhnya dapat berubah menjadi batu. Namun proses untuk menjadi batu tidak bisa secepat itu. Yang terjadi di sana adalah barang apapun yang ditaruh hanya dalam waktu 1 malam bisa berubah sekejap menjadi batu. Grünersee, Austria. Tidak ada yang lebih rileks daripada bersantai di sebuah taman. Udara yang sejuk tanpa polusi dan tanpa kendaraan bermotor membuat pikiran kita tenang dan jiwa kita santai. Jadi tidak heran kenapa banyak orang yang lebih memilih bermeditasi di taman. Tapi apa jadinya kalau taman tersebut suatu ketika tenggelam lalu muncul lagi? Sebuah taman di Austria yang sangat asri memiliki jalur hiking, tempat duduk untuk bersantai dan pemandangan berupa danau yang setiap musim seminya selalu tenggelam. Taman ini dikelilingi oleh Gunung Hautschwab dan hutan hijau. Di musim salju, hutan akan ditutupi es salju, dan ketika musim semi tiba, salju meleleh sampai membuat volume danau meningkat drastis dan menyebabkan taman tersebut selalu tenggelam. Untuk tetap bisa mengunjungi taman bawah air tersebut, kita akan membutuhkan perlengkapan renang. The Uphill Downhill Road of Ariccia, Italia. Sewaktu kita berkendara menuruni sebuah jalan yang menurun, logikanya adalah kendaraan tersebut akan meluncur turun meskipun tanpa menginjak gas. Logika tersebut sayangnya tidak berlaku di sebuah jalan di Ariccia, Italia. Kalau kita tidak menggerakkan kendaraan tanpa tahan rem, anehnya kendaraan kita malah bergerak mundur naik. Kejadian yang aneh di luar nalar sehat manusia. Sebuah kendaraan yang harusnya meluncur turun menuruni jalan malah mundur menaikinya. Kejadian aneh ini sampai mengundang rasa ingin tahu dari para pakar paranormal. Mereka menganggap bahwa kejadian ini adalah sebuah hal yang berkaitan dengan paranormal. Apa hal ini menyeramkan? Justru semakin banyak orang yang datang ke jalan tersebut dan membuktikan fenomena tersebut. Magnetic Hill, New Brunswick. Kalian ingin melihat keanehan berupa mobil bergerak sendiri tanpa ada yang mengemudi? Jika iya, maka datanglah ke New Brunswick, Kanada. Di sana kalian bisa menyaksikan sendiri sebuah fenomena aneh berupa mobil bergerak sendiri. Bukan bergerak turun di jalan yang menurun, tapi bergerak mundur menaiki bukit. Aneh? Mungkin kalian berpikir bahwa tidak mungkin sebuah kendaraan bisa bergerak mundur menaiki sebuah jalan yang menanjak. Dalam kasus ini adalah bukit di New Brunswick. Tapi itulah yang benar-benar terjadi. Bahkan oleh para peneliti, kekuatan magnet dari bumi saja belum sekuat itu untuk bisa menggerakkan mobil mundur menaiki bukit. Keanehan ini sudah terjadi sejak tahun 1930-an. Longyearbyen, Norwegia. Beribu kotakan Oslo, Norwegia merupakan negara Skandinavia yang berhias gunung, glester, dan ceruk. Sebuah negara yang sangat indah kalau kalian punya kesempatan berlibur di sana. Di negara ini juga terdapat sebuah tempat yang sangat aneh di mana ilmu sains pun sulit menjelaskan keanehan yang terjadi di tempat ini. Svalbard, sebuah kepulauan yang berada di utara Greenland di Laut Arktik, tempat keanehan di mana matahari tidak pernah tenggelam. Fenomena ini terjadi dari tanggal 20 April hingga 23 Agustus. Karena keanehan tersebut, mereka para turis atau wisatawan yang baru pertama kali ke Svalbard akan dibuat bingung, apa itu malam, sore, atau pagi hari. Dan hal ini pun berpengaruh pada jam biologis manusia untuk tidur. Eternal Flame Falls, New York.
Di balik air terjun Chestnut Ridge Park terdapat sebuah bayangan kuning yang mungkin dikira adalah ilusi mata. Tapi nyatanya bayangan kuning tersebut adalah sebuah kobaran api. Dan ini tentu membuat kita bingung mengingat biasanya api akan padam kalau terkena air. Tapi hal ini tidak terjadi dengan api yang ada di balik air terjun tersebut. Keanehan ini diduga karena adanya retakan di dalam air terjun yang membuat gas metana dari dalam bumi menyembur keluar. Suatu ketika ada orang usil yang memiliki ide untuk menyulutnya dengan api. Tindakan tersebut berhasil dan api terus menyala di dalam gua tersebut. Gas metana terus keluar hingga api hampir tidak mustahil untuk padam. Atas keanehan tersebut, tempat tersebut dinamakan Eternal Flame Falls. Relampago del Catatumbo, Venezuela. Dari keanehan-keanehan yang terjadi di berbagai tempat di dunia, tidak ada yang sebanding dengan apa yang terjadi di Venezuela. Ada satu lokasi di Venezuela di mana petir selalu menyambar. Bukan satu petir tapi puluhan petir hingga ratusan petir terjadi di lokasi tersebut. Orang-orang sulit menjelaskan fenomena ini, dan kenapa hanya di lokasi itu saja frekuensi sambaran petir bisa begitu banyak. Lokasi sambaran petir itu berada di barat daya dari Danai Maracaibo. Frekuensi munculnya sambaran petir di area tersebut adalah 250 sambaran per kilometer persegi tiap tahunnya. Dan pada bulan Mei dan Oktober adalah dua momen di mana sambaran petir sedang banyak-banyaknya. Oleh The National Weather Service Venezuela, tercatat ada lebih dari 12 sambaran petir terjadi di setiap menitnya.